Selamat datang di Narasi Dunia. Yuk kita intro dulu. Bayangkan, bukan bayangkan itu, Bang. Bayangkan hidup di sebuah tempat yang begitu jauh, sehingga tetangga terdekatmu berada di ribuan kilometer jauhnya. Sebuah pulau di tengah Samudra Atlantik yang jarang terdengar namanya. Selamat datang di Tristan da Cunha, pulau paling terpencil di dunia. Jadi, di mana sih pulau ini berada? Tristan da Cunha adalah sebuah pulau kecil yang terletak sekitar 2.400 km dari Afrika Selatan dan 3.300 km dari Amerika Selatan. Bayangkan, terjebak di sebuah tempat yang tak terjangkau pesawat dan hanya bisa didatangi kapal, dan itu pun setelah perjalanan laut selama 1 minggu. Ya, itulah Tristan da Cunha. Tapi, kenapa ada orang yang tinggal di sana? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang begitu terpencil? Tunggu dulu, kita belum sampai di bagian paling menarik. Tristan da Cunha pertama kali ditemukan pada tahun 1506 oleh pelaut Portugis bernama Tristão da Cunha. Iya, nama pulau ini diambil dari namanya. Tapi anehnya, meski ia menemukan pulau ini, ia sendiri tak pernah menginjakkan kaki di sana. Pulau ini baru dihuni oleh orang Inggris pada awal abad ke-19, ketika sebuah pangkalan militer kecil dibangun untuk melindungi kapal-kapal Inggris dari serangan musuh selama perang dengan Prancis. Sekarang, mari kita bicara soal kehidupan di sini. Saat ini, hanya ada sekitar 250 orang yang tinggal di Tristan da Cunha. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka bertahan hidup di tempat tanpa mall, tanpa bioskop, bahkan tanpa rumah sakit? Para penduduk di sini sebagian besar hidup dari pertanian, peternakan, dan memancing. Mereka juga menghasilkan uang dari perangko. Karena, percaya atau tidak, perangko dari Tristan da Cunha sangat diburu para kolektor. Namun, meski terlihat sederhana, mereka punya hubungan yang erat dengan alam dan satu sama lain. Pulau ini bukan hanya cantik, tapi juga penuh tantangan. Angin kencang, badai, dan akses yang terbatas membuat hidup di sini jauh dari kata mudah. Hanya ada satu kapal supply yang datang beberapa kali dalam setahun untuk membawa makanan dan kebutuhan lainnya. Tahun 1961, bencana besar terjadi. Gunung berapi Tristan da Cunha meletus, memaksa semua penduduk untuk mengungsi ke Inggris. Selama bertahun-tahun, mereka tinggal di negeri yang asing, jauh dari rumah mereka. Kekayaan Laut Tristan da Cunha menjadi salah satu sumber utama kehidupan bagi penduduknya. Mengingat perairan di sekitar pulau ini sangat kaya akan sumber daya laut, beberapa aspek penting dari kekayaan Laut Tristan da Cunha adalah lobster Tristan, yang menjadi primadona Laut Tristan da Cunha dan merupakan komoditas ekspor utama pulau ini. Perairan di sekitar Tristan da Cunha juga merupakan habitat bagi ikan tuna. Meski perikanan tuna di sini tidak sebesar industri lobster, namun ikan tuna tetap menjadi bagian penting dari konsumsi dan kegiatan perikanan lokal. Peternakan di Tristan da Cunha merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari penduduk, meskipun skalanya relatif kecil dan sederhana. Domba menjadi salah satu hewan ternak utama di Tristan da Cunha. Meskipun terisolasi, Tristan da Cunha tidak sepenuhnya tertinggal. Mereka punya sekolah, listrik, dari generator, dan bahkan internet. Meski sangat lambat, tantangan yang mereka hadapi di depan adalah bagaimana mempertahankan gaya hidup unik sembari menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Tristan da Cunha bukan sekedar pulau di tengah samudra. Ini adalah tempat yang mengajarkan kita tentang ketabahan, keindahan alam, dan bagaimana manusia bisa hidup di tempat yang terisolasi tapi penuh makna. Jadi, jika suatu hari kamu ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk dunia, mungkin Tristan da Cunha bisa menjadi tempat yang tepat. Tentu saja, jika kamu siap berlayar selama 1 minggu.
Terima kasih sudah menonton Narasi Dunia. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.